Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di channel MacGyver. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan avometer atau multimeter atau multitester. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan dulu kenapa kok dinamakan avometer. Avometer adalah kepanjangan dari A itu ampere, jadi untuk mengukur arus, sedangkan V itu adalah volt untuk mengukur tegangan, dan O itu adalah ohm untuk mengukur nilai tahanan atau hambatan atau resistansi begitu. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial mungkin bagi teman-teman yang masih mau memulai belajar elektronika. Jadi alat yang satu ini sangat penting di dunia elektronika dan teman-teman harus memahami dan harus bisa mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita menuju ke cara mengukur ohm dulu ya. Jadi di sini ada beberapa warna. Kalau avo yang saya miliki ini yang warna biru, posisi warna biru ini adalah untuk mengukur ohm. Nah, sedangkan yang merah ini untuk mengukur volt tapi yang AC atau arus bolak-balik. Nah, yang DC volt ini yang putih di sini ini untuk mengukur volt tapi DC atau arus searah. Nah, yang ini untuk ampere. Jika teman-teman ingin mengukur ohm, jadi selektor yang ini harus diputar ke posisi yang warna biru ini. Jadi misalnya kita putar ke kali 1. Nah, sebelumnya kita hubungkan dulu ujung kabel ini dan kita jus putar sampai jarum menunjukkan angka 0. Nah, ini harus berada di posisi 0. Untuk mengetahui nilai resistansinya atau nilai hambatan sebuah komponen, jadi untuk mengetahui ini angka yang paling atas. Yang paling atas ini yang warna hijau. Jadi semua angka ini dikalikan 1 jika di selektor menunjukkan pada kali 1. Sekarang kita coba mengukur resistor ini. Berapa ohm nilai resistor ini? Langsung kita ukur. Kita hubungkan ujung kabel ke kaki resistor. Nah, di sini teman-teman jarum menunjukkan ke angka yang dekat dengan 10. Nah, dan dikali 1. Jadi resistor ini nilainya kurang lebih 10 ohm.
dan begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya ditaruh dikali 10 misalnya, seperti ini. Setiap merubah selektor, teman-teman harus ngejus dulu, dijus dulu. Nah, ini kan lebih dari 0 teman-teman. Jadi harus dipastikan jarum berada di posisi 0, dijus dulu. Baru kita gunakan untuk mengukur sebuah komponen. Nah, ini teman-teman. Jarum menunjukkan pada angka 1. Jadi 1 kalau dikalikan 10, maka nilainya 10 atau 10 ohm. Jadi resistor ini nilainya 10 ohm. Jadi setiap angka yang ada di sini kita kalikan dengan selektor yang menunjukkan ke angka yang mana. Misalnya di angka kali 100, ya berarti jarum yang menunjukkan angka di sini itu dikalikan 100. Kalau kali 1 kilo, ya juga demikian. Artinya 1 kilo itu adalah 1000. 1 kilo ohm sama dengan 1000 kilo ohm. Demikian dan seterusnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan untuk mengukur ohm ini teman-teman sudah bisa mengerti. Baik teman, sekarang kita beralih ke cara mengukur tegangan. Kita mengukur tegangan DC dulu ya teman-teman. Jadi kalau mengukur tegangan DC itu yang DCV atau DC volt yang warna putih ini. Nah, untuk mengukur sebuah sumber tegangan semisal baterai. Nah, di sini saya kasih contoh menggunakan baterai tipe 14500 dengan tegangan 3,7 volt 1200 mAh. Nah, untuk mengukur tegangannya, jadi teman-teman harus memposisikan selektor ya, memposisikan selektor pada angka di atas tegangan yang tertera di baterai. Misalnya seperti ini, di baterai tertera angka 3,7 volt ya teman-teman. Nah, jadi selektornya kita posisikan di angka 12. Karena kalau di angka 3 berarti di bawahnya. Di bawah tegangan yang tertera di baterai. Jadi kita posisikan di angka 12. Nah, kemudian kita hubungkan ujung kabel AVO ke baterai. Nah, untuk membaca nilainya, jadi teman-teman membacanya di angka yang 0 sampai 12 ini ya. Dari 0 sampai 12 yang ini. Nah, ini teman-teman berada pada angka 4. Jadi 3,7 itu mendekati kan? Mendekati angka 4. Jadi baterai ini bisa dikatakan masih bagus. Demikian. Untuk mengukur aki misalnya ya, mengukur tegangan aki yang 12 volt. Nah, sebaiknya diposisikan pada angka 30. Karena terkadang aki tegangannya itu lebih, bisa 12,
koma sekian gitu. Jadi posisikan selektor pada angka 30 dan untuk membacanya teman-teman bisa melihat di posisi 0 sampai 300 dengan mengurangi atau membuang 0. Misal berada pada posisi 50 berarti tegangannya itu 5. Atau berada di posisi 100 buang nolnya 1 berarti jadi 10. Demikian teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke cara mengukur tegangan AC. Sama dengan halnya mengukur DC, tapi harus di yang warna merah. Caranya juga sama teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui berapa tegangan AC yang mau diukur, ataupun kalau tidak tahu, tidak ada angka berapa misalnya, ya kita posisikan selektor pada angka yang tinggi. Misalnya 300. Kita mau mengukur tegangan AC dari sebuah trafo misalnya, tapi di trafonya tidak tertulis. Nah, kita posisikan di angka yang tinggi 300 atau 1200, kita ukur. Nanti kalau angkanya hanya berjalan sedikit, baru kita turunkan. Kita turunkan dan kita tes lagi. Nah, kalau untuk tegangan PLN kan rata-rata sekarang sudah 220. Jadi kita posisikan di selektornya, kita posisikan di angka 300. Untuk membacanya ya dari 0 sampai 300. Begitu teman-teman. Demikian teman-teman video ulasan singkat tutorial cara menggunakan APO. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang masih baru mau belajar elektronik dan masih belum bisa menggunakan APO meter. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.